Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara mak cereng. Seluruh rakyat Indonesia hari ini patut berbahagia. Karena apa? Karena keadilan dan juga kebenaran akhirnya menemukan jalannya. Hari ini rakyat Indonesia mendapatkan berita sangat membahagiakan. Akhirnya pra-peradilan Hasto ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penetapan tersangka Hasto oleh KPK sah. Ini adalah satu apa yang disebut miscarriage of justice. Jadi keadilan yang digugurkan atau peradilan sesat. Kita datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji abuse of power, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPK, karena sangat telanjang di depan mata kita, pelanggaran itu dilakukan. Ini nggak boleh lahir keadilan. Karena jadi kata-katanya adalah tendensius aborsi. Jadi saya kira ini adalah sikap pengacara yang frustrasi dengan kata-kata. Ada 3 ahli yang sudah diajukan. Oh iya. Anda frustrasi. Oh iya. Anda frustrasi. Kata-kata tendensius diaborsi. Makanya tidak diterima Mereka itu maksudnya harus dijelaskan. Makanya kan mereka ini Apa yang dibela tidak seribu diterima pengacara. itu? Dan Yang model tidak kayak diterima begini. adalah Putusan pengadilan yang telah digabung. Diaborsi Permohonannya. katanya. Ini juga ahli hukum bahaya saya ini. tanya. Ini bahaya. Di pasal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang putusan sidang pra-peradilan Sekjen Moncong Kura-Kura terhadap KPK yang putusannya itu menolak gugatan yang dilayangkan oleh sang Sekjen. Wah. Artinya apa? Penetapan tersangka oleh KPK atas diri si Moncong Kura-Kura tersebut kini benar-benar telah sah. Ya karena sudah melalui proses pra-peradilan, ya kan. Jadi udah nggak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan untuk membatalkan status ketersangkaannya itu. Kabar ini pun disambut baik oleh netizen, teman-teman ya, dan dianggap sebagai presiden baik ya bagi penegakan hukum Indonesia di masa pemerintahan Prabowo ini. Atas putusan tersebut ya, para kuasa hukum si Moncong Kura-Kura pun mencak-mencak ya biasalah ya kan, macam kuda lumping yang kesurupan. Sudah saya katakan berkali-kali ya dalam beberapa konten sebelumnya, baik di channel ini maupun di channel sebelumnya. Ngapain ya? Pak Sekjen, ngapain? Ahli nujum kau jadikan kuasa hukum. Dia bukan ahli hukum, melainkan ahli nujum. Ya mana mungkin bisa menang, Nggak bisa menjadi kuasa hukum Anda kemudian memenangkan perkara. Nggak mungkin, orang dia bukan ahli hukum kok, ahli nujum. Jadinya kalah deh. Dan di depan awak media si Moncong Kura-Kura ini terlihat berkaca-kaca, teman-teman ya. Dulu gaya-gayaan menyerang Jokowi ya kan, menghina, memfitnah Jokowi dengan narasi-narasi yang nggak masuk akal. Sekarang mewek. Ibu ketua menangis, para malaikat menangis. Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara mak cereng. Seluruh rakyat Indonesia hari ini patut berbahagia. Karena apa? Karena keadilan dan juga kebenaran akhirnya menemukan jalannya. Hari ini rakyat Indonesia mendapatkan berita sangat membahagiakan. Yang pertama, Pengadilan Tinggi Jakarta akhirnya perberat hukum Harvey Muiz dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun. Good. Bagus buat hakim yang telah memberi keputusan tersebut. Dan yang kedua yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat seluruh Indonesia,
Akhirnya pra-peradilan Hasto ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penetapan tersangka Hasto oleh KPK sah. Ini saya keren banget ya guys ya, kepada hakim-hakim yang telah memberikan keputusan di hari ini terkait kasus Harvey Muiz dan juga Hasto Kristianto. Karena apa? Terkait kasus Hasto ini gak mungkin KPK sembarangan. Udah pasti KPK punya bukti yang kuat terkait kasus Hasto. By the way, bravo KPK. Terima kasih buat para hakim yang sudah memberikan keputusan seadil-adilnya. Iya, tara, mak jelep ya. Mbak Ajeng cute ya, kader Demokrat ya, kadernya AHY ya, wah keren kali ya, junjungannya sekarang menjadi menteri, menjadi bagian dari kabinet merah putih gitu ya, dulu juga menjadi bagian dari kabinet Indonesia Maju gitu kan, iyalah makanya Mbak Ajeng jangan heran ya kan, postingan-postingannya, konten-kontennya, video-videonya selalu mendukung pemerintah saat ini. Hahaha. Oke lah seperti itu teman-teman ya. Terserah teman-teman mau komentar apa terkait pendapatnya Mbak Ajeng barusan. Lanjut. Pastor sedikit besok kan ada HUT Gerindra hari Sabtu dari Bu Mega, ada yang diutus nggak ke acaranya? Ya, siap hadir. Siap hadir. Mas hadir ada? Siapa yang hadir? Hadir. Ya, nanti kami laporkan ke Ibu. Karena undangan partai itu kan ditujukan kepada ketua umum. Berarti ada perwakilan. Pernyataan Sekjen Gerindra kemarin yang berambisi ingin menjadikan Jawa Tengah sebagai sarang Garuda, mungkin ada responnya. Ya, semua partai kan punya suatu cita-cita, punya suatu target-target politik. Semua punya komitmen untuk mencapai target tersebut dengan baik, dengan menyampaikan gagasan terbaik untuk rakyat. Jadi setiap target dari partai manapun itu kita hormati, karena itu bagian dari kedaulatan setiap partai politik. Ya, teman-teman ya. Ini ya bukannya saya itu ingin apa namanya tertawa di atas penderitaan orang lain gitu, enggak gitu ya, karena memang kalau tertawa di atas penderitaan orang lain itu tidak etis lah begitu. Tetapi kalau kita mengingat gitu ya rekam jejaknya yang bersangkutan gitu kan, ya toh, iya, waduh, macam kayak gitu dalam ketika menarasikan Jokowi ya kan, menggiring opini masyarakat agar membenci Jokowi. Kemudian beberapa waktu lalu juga membuat narasi-narasi seolah-olah dia menyimpan data-data dokumen tentang kejahatannya Jokowi yang disimpan oleh pemuain di Rusia ya kan. Ya, intinya baru saja kita melihat yang bersangkutan ini berkaca-kaca ya. Saya tidak membahas apa yang sedang ditanyakan oleh wartawan dan yang dijawab oleh yang bersangkutan, tetapi dari matanya kita ngelihat bahwa yang bersangkutan ini saat ini dalam masa berkabung seperti itu ya. Saya sebagai sesama manusia ya, sebagai saudara sebangsa dan setanah air, ya juga mengucapkan turut berbelasungkawa kepada yang bersangkutan yang pra-peradilannya ditolak begitu. Tetapi mengingat sepak terjangnya ketika menghina Pak Jokowi, aduh ya, itu empati saya menjadi hilang. Lanjut. Berita yang kita tunggu selama ini akhirnya muncul juga ya, kasus Pak Hasto, kasus suap Pak Hasto. Permohonan Pak Hasto ditolak oleh hakim. Hakim menganggap permohonan Pak Hasto itu tidak ada bukti apapun terkait kasusnya tersebut. Akhirnya hakim memutuskan status tersangka Pak Hasto ini tetap berlaku. Jadi tinggal dari KPK aja ini, kapan KPK akan tahan Pak Hasto? Apakah nanti KPK itu panggil Pak Hasto ke kantornya lalu ditahan, atau KPK yang harus memaksa menahan Pak Hasto? Karena kalau kita lihat, KPK ini sudah banyak bukti nih, dan permohonan Pak Hasto di pengadilan ditolak oleh hakim. Jadi udahlah, terima takdir aja Pak Hasto, permohonannya ditolak dan juga tidak ada bukti apapun, dan Ibu Megawati tidak bisa berbuat apa-apa. Mau gimana lagi? Terima takdir udah. Dan aku rasa PDIP juga tidak punya jalan keluar selain menerima ini ya. Karena kalau kita lihat tidak ada bukti apapun di hakim. Itu makanya hakim memutuskan untuk menolak permohonan Pak Hasto tersebut. Dan hakim memutuskan bahwa Pak Hasto sah menjadi tersangka dan tetap berlaku menjadi tersangka sampai saat ini. Jadi kita tunggu dari KPK aja kapan KPK menahan Pak Hasto.
Perlu saya sampaikan jangan macam-macam sama Pak Prabowo, karena Pak Prabowo ini tegas banget orangnya. Kalau menurut saya, ya secara etika ya dipanggil ya, jangan langsung main tangkep aja, karena itu kan ada aturannya. Dipanggil kalau nggak salah 2 kali gitu ya. Kalau mangkir dari pemanggilan selama 2 kali, maka boleh dilakukan pemanggilan secara paksa gitu, bukan penangkapan ya, pemanggilan secara paksa. Apa itu Bang, pemanggilan secara paksa? Ya ditangkap gitu. Hah? Intinya, kemungkinan besar ke depan ini akan semakin seru eskalasi perpolitikan di Indonesia, teman-teman ya. Mengingat, sekjen partai terbesar di Indonesia, ya yang saat ini sudah berstatus tersangka dan benar-benar sudah sah karena sudah melalui pra-peradilan ya. Mungkin sebentar lagi juga akan, akan diproses secara hukum gitu ya, dan kemungkinan juga akan dilakukan penahanan. Lanjut. Tapi apa dikata, kita mendapat putusan yang dangkal. Permohonan pra-peradilan itu tidak diterima. Tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum atau legal reasoning ya, yang meyakinkan untuk bisa memahami kenapa pra-peradilan itu ditolak. Ini adalah satu apa yang disebut miscarriage of justice. Jadi keadilan yang digugurkan atau peradilan sesat. Kita datang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk menguji abuse of power, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPK, karena sangat telanjang di depan mata kita, pelanggaran itu dilakukan. Tuduhan bahwa Hasto Kristianto melakukan obstruction of justice itu tuduhan yang hampa, tuduhan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Hasto Kristianto itu sangat kooperatif. Tuduhan bahwa Hasto Kristianto terlibat dalam melakukan pemberian hadiah dalam kasus Wahyu Setiawan itu pun tidak ada dasarnya. Kenapa? Karena putusan itu sudah inkrah 5 tahun yang lalu dan Hasto Kristianto sama sekali tidak terlibat. Jadi 2 hal ini yang kami harapkan sebenarnya mendapat perhatian dan legal reasoning yang kuat dari hakim tunggal yang memeriksa perkara ini. Tapi apa dikata, kita mendapat putusan yang dangkal. Ini bukan pendidikan hukum, ini pembodohan hukum. Saya harus katakan demikian. Jadi buat saya, ini satu setback, ya, satu kemunduran, tapi this is not the end. This is not the end. Perjuangan untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah kewajiban yang ada pada pundak kita semua. Dan kita akan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Waduh. Ya enggak heran sih ya teman-teman ya, enggak heran ya. Memang ini sudah biasa dipertontonkan oleh Kebo gitu ya, partai terbesar di Indonesia. Ibaratnya itu kalau pepatah itu mengatakan demikian. Kalau terang engkau berjalan, kalau gelap engkau berhenti gitu ya. Jadi ketika ya ada kebijakan atau putusan hukum yang menguntungkan bagi dirinya, maka dia akan menepuk dada. Mereka akan menyebutkan bahwa hukum telah ditegakkan seadil-adilnya. Ini persoalan hukum ya. Ini para hakim ini sudah benar dan lain sebagainya. Dipuji-puji kalau putusannya menguntungkan bagi dirinya. Tetapi kalau putusannya atau kebijakannya itu tidak menguntungkan bagi dirinya, maka mereka akan kuar-kuar ya. Contohnya ya barusan ini yang katanya pengadilannya sesat. Aduh, yang pengadilan sesat lah, yang katanya putusannya dangkal lah. Emang sungai. Aduh, emang sumur dangkal, ha? Pengadilan sesat. Emangnya aliran agama, aliran kepercayaan pakai sesat-sesat segala. Emangnya jalan. Lanjut. Sekretaris Jenderal partai terbesar di Indonesia meminta seluruh kepala daerah terpilih. Ini apaan sih? Ini ya pokoknya ya. Pasca pra-peradilannya ditolak hakim, auto melo. Intinya itu ya.
Tinggal tunggu si Apem Waen. Emang siapa nih si Apem Waen? Kok bawa-bawa apem dan wine ini? Tinggal tunggu si Apem Waen jadi keluarin videonya seperti ancaman dia selama ini. Oke, kita tunggu bareng-bareng ya. Apakah memang benar-benar ada bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi? Ya, kita lihat aja bareng-bareng. Lanjut. Maksud pengembangan atau fakta baru ataupun keadaan baru itu di bab mana dalam KUHP? Ketika kita menggunakan istilah adanya fakta baru dan keadaan baru, itu hanya ada di bab peninjauan kembali. Jadi nggak dikenal tuh pengembangan, fakta baru dan seterusnya. Ketika masuk proses tahap yang disebut penetapan tersangka, pasal 44 KPK menyatakan apa? Adanya penyelidikan dan penyidikan. Maka ada 2 putusan di pengadilan negeri yang sama juga. Pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kalau penetapan tersangka mengambil alih dari alat bukti yang diperoleh dan atau ditunjuk sprindiknya orang lain, tidak boleh, tidak sah. 1. Kalau penetapan tersangka tidak dimulai dari proses penyidikan, tidak sah. Itu belum diuji, ya. Maka saya bilang, kalau memang putusannya itu dikabulkan, harusnya ini kan bola panas kalau dikabulkan, Pak. Makanya diaborsi nih, nggak boleh lahir bayi keadilan. Ada pendapat dengan itu? Ini nggak boleh lahir keadilan. Karena jadi kata-katanya adalah tendensius diaborsi. Jadi saya kira ini itu adalah ini sikap pengacara yang frustrasi dengan kata-kata. Yang sudah diajukan. Oh iya. Anda frustrasi. Oh iya. Anda frustrasi. Kata-kata tendensius diaborsi. Makanya tidak diterima itu maksudnya harus dijelaskan. Makanya kan mereka ini apa yang dibela tidak seribu diterima pengacara. itu? Dan Yang modal tidak kayak diterima begini. adalah permohonannya yang telah digabung. Ya, permohonannya. Ini juga ahli hukum saya tanya. Ini bahaya. Di pasal mana, norma apa, apakah dia di KUHP, di SEMA, di Perma, di Undang-Undang KPK, permohonannya tidak boleh digabung. Mekanismenya Ya. apa? Apa? Kalau Pasal permohonan tidak diterima, mekanismenya apa? Pasal 77 Apakah kau maki-maki hakim? penetapan tersangka boleh diuji di pra-peradilan. Kau sudah Apakah semua digabung? kau lakukan di Kau situ. nggak ngerti kau. Gimana? Apa? Nggak ngerti. Enggak. Pasal apa yang kau gunakan? Pasal apa yang kau gunakan? Baik, kita ke Bang Saur dulu. Silakan Bang Saur. Pasal apa yang kau gunakan? Kau kan, Tempelannya. Patra. Kita gantian. Kau sudah memberikan Saur ya. dalil-dalil. Ya, Ini sebentar, tidak sebentar. diterima, bukan ditolak permohonan. Iya, makanya karena permohonanmu dibilang kamu buat 2 sprindik sudah telah diuji oleh hakim. Tidak diterima putusannya. Makanya kalau nggak diterima, makanya kalian mau tersangka. Ada upaya lagi seharusnya. Apalagi mekanismenya. Cari Yang mekanismenya. namanya tidak diterima, penetapan tersangka atau tidak tersangkanya itu belum diuji, Pak. Makanya Nggak ada makanya tidak diterima, bukannya makanya. Karena tidak diterima, status daripada tersangkanya Hasto adalah sah. Ini belum diuji. Bagaimana? Nah, karena tidak diuji. Yang sudah diuji itu 2 pengadilan. Bahaya ini. Ya. Bahaya. 2 pengadilan. Ada A, B, C, D. Ya. Ternyata D itu sudah kabur sampai hari ini. Lalu putusan Sudah aku bilang ya kan dalam banyak konten. Kau salah memilih kuasa hukum gitu loh. Kau ini partai terbesar di Indonesia, sekjennya pula ya kan. Sekjen itu jabatannya tertinggi gitu loh di bawah ketua umum. Coba bayangin orang nomor 2 di partai. Ya mbok kalau memilih kuasa hukum, menyewa kuasa hukum yang kredibel dikit lah, minimal ahli hukum, jangan ahli nujum. Aduh, kalau ahli hukum ya macam siapa? Oce Kaligis ya kan, Hotman Paris, kemudian siapa lagi tuh? Prof Yusril misalnya. Itu kan jelas rekam jejaknya, track recordnya, berapa kali dia menangani kasus ya, kasus-kasus kakap, berapa kali dia menang gitu loh.
Lah ini ahli nujum ya kan, nggak jelas rekam jejaknya, dijadikan kuasa hukum. Ya jadinya macam kayak gini, frustasi. Aduh, majikannya kalah ya kan, frustasi jadinya. Lanjut. Pembacaan putusan pra peradilan pada akhir dengan putusan Wes, sidang pra peradilan kasus Hasto ditolak. Sekarang mau nyalain siapa lagi udah? Mau alasan apa lagi sudah? Paling besok nyalakan Pak Jokowi, katanya cawe-cawe lah. KPK tidak fair lah. Pengadilannya tidak benar lah. Coba aja besok wes. Tapi yang pasti baju oren sudah menanti Pak Hasto. Oke, NKRI harga mati. Selamat KPK. Ya, nanti pastilah ada yang disalahkan lagi. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Mulyono ya? Hah? Apapun yang terjadi di negeri ini yang tidak mengenakkan bagi mereka, salah Mulyono. Ya, jadi paling enak sekali mengkambing hitamkan Mulyono ya. Nah, bahkan kalau kalau apa namanya, kucing di rumahnya lapar itu salah Mulyono juga gitu loh. Hah? Ada badai ya dari Samudra Hindia mengempas Indonesia ya kan. Salah Mulyono. Emang Mulyono ini ahli pakar mengendalikan elemen ya kan. Bisa mengatur cuaca dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah ya memang saat ini kita ketahui bersama yang bersangkutan ini dalam kondisi kalah gitu ya dalam pra peradilan. Ya habis ini siapa lagi yang disalahkan? Mulyono udahlah bisa dipastikan habis ini coba ya. Pasti akan ada narasi-narasi yang memojokkan Mulyono yang katanya hakim pra peradilan menjadi kaki tangannya Mulyono, diremot Mulyono ya. Ada aja yang disalahin Mulyono, terus kasihan kali aku sama Mulyono ini. Padahal udah nggak menjabat jadi presiden gitu loh. Padahal dulu mereka berkoar-koar. Begitu Jokowi lengser ke Prabon, maka Jokowi efek akan hilang 0% katanya. Nyatanya setelah Jokowi sudah nggak menjabat lagi jadi presiden dan juga sudah berbulan-bulan, masih aja yang disalahin Mulyono. Iya, teman-teman. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang ahli nujum yang dianggap frustasi karena majikannya yakni si Moncong Kura-Kura kalah ya dalam pra peradilan melawan KPK. Ya, beginilah orang-orang yang tidak konsekuen menurut saya. Kalau menang mereka akan menyatakan hukum telah ditegakkan dengan baik ya. Tapi kalau kalah mereka mengatakan hukum telah diremot ya, peradilan sesat, peradilan yang dangkal dan lain-lain ya. Makanya jangan ahli nujum kau jadikan kuasa hukum ya. Kuasa hukum carilah ahli hukum gitu loh. Masa seorang sekjen nggak mampu ya menyewa kuasa hukum sekelas Hotman Paris ibaratnya. Ya pasti mampu lah. Ngapain yang kau jadikan kuasa hukum itu si ahli nujum ya. Sekalian aja si Tompel juga jadikan kuasa hukum biar klop ya kan. Sama Mbah Egy ya. Oke teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang putusan sidang pra peradilan Sekjen Moncong Kura-Kura terhadap KPK ya yang menolak, isinya tuh menolak gugatan yang dilayangkan oleh sang Sekjen gitu ya. Artinya apa? Penetapan tersangka oleh KPK atas diri si Moncong Kura-Kura telah benar-benar sah gitu ya. Kabar ini pun disambut baik oleh banyak netizen dan dianggap sebagai presiden baik ya atas penegakan hukum di Indonesia di masa pemerintahan Prabowo saat ini ya. Atas putusan tersebut para kuasa hukum tadi sudah kita lihat bareng-bareng ya. Kuasa hukum si Moncong Kura-Kura maksudnya mencak-mencak ya macam kuda lumping yang kesurupan ya. Ada yang satu dianggap frustasi ya kan. Iyalah orang bukan ahli hukum, ahli nujum. Ada lagi yang satunya mengatakan bahwa pengadilannya sesat. Aduh. Dan tadi juga sudah kita lihat bareng-bareng di bagian depan ya nomor 2 videonya. Si Moncong Kura-Kura terlihat berkaca-kaca. Dulu gaya-gayaan menyerang Jokowi dengan berbagai narasi miring ya kan.
narasi negatif, sekarang mewek. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah gitu ya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.